Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik yang terus menjaga, memelihara kita, dan mengizinkan kita untuk bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Terpuji-pujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Masa Pengguncangan. Ayat intinya diambil dari Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Keterangannya, segera setelah umat Tuhan dimeteraikan pada dahi mereka, itu bukan suatu tanda atau meterai yang dapat dilihat, tetapi suatu ketetapan kepada kebenaran, baik secara pikiran maupun secara rohani, sehingga hal itu tidak dapat diguncangkan. Segera setelah umat Tuhan dimeteraikan dan bersedia untuk pengguncangan, maka pengguncangan itu mulai berlaku. Sesungguhnya hal itu sudah dimulai. Penghakiman Tuhan sekarang sudah berlaku dalam negeri yang memberi kita amaran supaya kita mengetahui apa yang akan terjadi. Hari berganti hari dengan cepat berlalu sehingga telah mendekati akan terjadinya kesukaran dan kekacauan besar. Setan yang berpakaian jubah malaikat akan mengadakan penipuan kalau boleh yang terpilih itu juga. Akan ada banyak Allah dan banyak Tuhan kelak. Setiap angin pelajaran akan berhembus. Tanda binatang akan dipaksakan kepada kita. Mereka yang telah takluk langkah demi langkah kepada tuntutan-tuntutan duniawi dan menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan dunia tidak akan menemukan kesulitan untuk takluk kepada kuasa tersebut daripada membiarkan diri mereka sendiri tercemplung kepada ejekan, penghinaan, ancaman, dipenjara, dan kematian. Pertandingan terjadi antara hukum Tuhan dan hukum manusia. Pada waktu inilah emas akan dipisahkan dari sanga di dalam gereja. Kesalehan yang sejati dengan jelas dapat dibedakan dari apa yang kelihatan dan yang mengkilap daripadanya. Banyak orang yang kita kagumi sebagai bintang yang cemerlang kemudian akan keluar kepada kegelapan. Sekam seperti awan akan melayang di hembus angin, walaupun dari tempat kita melihatnya di lantai hanya terdapat gandum yang bertimbun. Semua yang menerima perhiasan bait suci tetapi tidak diselubungi dengan kebenaran Kristus akan muncul dengan perasaan malu atas ketelanjangan mereka sendiri. Tetapi ada orang yang akan menerima kebenaran itu, dan mereka ini akan mengisi tempat lowong yang terjadi oleh mereka yang dapat dihasut dan meninggalkan kebenaran. Orang-orang yang memakai prinsip Kristen yang sejati akan menanti mereka dan akan menjadi setia, pengurus rumah yang dapat diandalkan, membela firman Tuhan pada jalannya yang benar dan di dalam kesederhanaannya. Tuhan akan bekerja sehingga orang-orang yang tidak senang akan dipisahkan dari orang-orang yang benar dan setia. Pangkat tidak akan diturunkan. Mereka yang teguh dan benar akan mengisi lowongan yang terjadi oleh mereka yang kena hasut dan murtad. Masa penggoncangan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan kembali bagi seluruh umat-umat Tuhan. Akan datang waktunya ketika umat-umat Tuhan akan diuji dan digoncangkan apakah teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan ataukah hanya ringan sama seperti sekam. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bagi kita semuanya, apabila umat-umat Tuhan telah dimeteraikan, apabila umat-umat Tuhan yang sejati sudah memiliki cap kepemilikan Tuhan itu, maka umat-umat Tuhan akan digoncangkan oleh penganiayaan, oleh ejekan, oleh segala penderitaan yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Tetapi umat-umat Tuhan sejati akan muncul seperti emas yang telah tahan uji dan siap bertemu dengan juru selamatnya. Semoga Tuhan terus memampukan kita untuk setia hingga akhir.
Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih banyak atas tuntunan penjagaan Tuhan bagi kami. Kami rindu ya Bapa, kami semua bisa merasakan kebutuhan kami akan kuasa Tuhan, kebutuhan kami akan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami semua dimampukan untuk bisa menghidupkan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kiranya roh dan akhir menjadi bagian kami semuanya. Sehingga dalam setiap perjuangan iman yang Kau akan izinkan kami alami, dalam penderitaan, sakit, penyakit, duka cita, atau pergumulan apapun yang Kau akan izinkan kami alami, kami akan merasakan indahnya terus tuntunan penjagaan Tuhan. Dan kami akan terus dimampukan setia hingga Maranatha, karena Tuhanlah yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.